Kembali bersama kami di Antv Prime. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menindak anggota Polri yang terlibat pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 anggota polisi dipecat melalui Majelis Sidang Etik Polri. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan dijatuhkan kepada 3 orang anggota Polri, diantaranya Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak, juga 2 jajaran anggotanya. Putusan Majelis Etik terbaru, 2 anggota Polri lainnya berinisial DF dan S diberi sanksi demosi 8 tahun. Untuk membahas perkembangan kasus ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom yaitu anggota Kompolnas, Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Ya, dan juga sudah bergabung bersama kami yaitu Ketua Indonesia Police Watch IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Malam. Mas Isnur, selamat malam lagi. Iya, Selamat dan malam. juga ada Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Ya, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut. Komisi Kode Etik Polri memastikan sidang pelanggaran etik anggota Polri dalam kasus pemerasan penonton di konser Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 terus berlanjut. Divisi Propam Polri telah memecat 3 anggota Polri, diantaranya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Simanjuntak. Telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang. Sehingga kalau pimpinan itu sudah tahu bahwa ada situasi kegiatan itu, pimpinan kira-kira menilai ini bisa melarang. Kalau itu tahu tapi membiarkan dan hasilnya sudah diketahui oleh rekan-rekan sekalian tadi difaktakan di sidang, tentunya pimpinan bertanggung jawab. Sebelumnya, 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah dicopot. Mutasi terhadap perwira menengah, perwira pertama, hingga bintara itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 25 Desember 2024. Dalam kasus ini, Polri menyita 2,5 miliar rupiah hasil pemerasan dari 45 orang penonton konser DWP 2024 warga Malaysia dan Indonesia. Kita sita 2,5 miliar sekian dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, pemirsa, kasus pemerasan penonton yang dilakukan oleh anggota Polri di konser DWP yang terjadi pada akhir tahun 2024 kemarin, akhirnya Polri melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi dan menjatuhkan hukuman yaitu PTDH kepada 3 orang dari anggota Polri. Dan pertama kita akan membahas terhadap Kompolnas lebih dahulu yaitu Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda menilai ketegasan dari Polri hanya dalam waktu kurang dari sebulan akhirnya penetapan dari para anggota Polri yang terlibat ini dengan cepat dilakukan oleh Polri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Yusuf? Yang pasti pertama prihatin karena harus di PTDH. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Polri melalui pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik ya itu kami pantau prosesnya dari awal hingga selesai yang hari ini sudah 7 terduga pelanggar yang sudah diputus, tadi 2 kalau tidak salah. Ini menunjukkan komitmen Polri bahwa tidak mentolerir pada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Nah, tentu kami sendiri juga memantau bahwa di dalam peristiwa dugaan pemerasan terhadap penonton DWP melalui modus operandi kaitannya dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang itu digunakan melalui pemeriksaan urin dan kemudian memeras,
tentu ini ada melibatkan unsur pimpinan setingkat direktur di Direktorat Narkoba ini sudah ditindak tegas. Sebenarnya ini kaitannya dengan tanggung jawab pimpinan di dalam melakukan pengawasan ketika ada hal-hal dalam pelaksanaan tugas itu ada penyalahgunaan kewenangan, tapi pengawasan melekat itu tidak berfungsi dengan baik sehingga yang bersangkutan dimintain pertanggungjawaban. Kami rasa ini sikap tegas dari Polri hingga Komisi Kode Etik memutus dengan memberikan sanksi administrasi PTDH. Walaupun demikian, prosesnya ini yang lain masih berjalan, akan terus kita pantau yang sebelumnya tercatat sesuai dengan yang telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Div Propam ada 18 oknum. Tentu Kompolnas akan terus memantau prosesnya hingga selesai. Yang sudah berjalan sekitar 7 orang, tentu masih banyak lagi sisanya. Namun apa fakta, perbuatan, peran yang dilakukan nantinya tentu bisa menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Tentunya tidak sama, tergantung bagaimana fakta-fakta perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Itu nantinya sanksi yang akan diberikan. Ya, oke, kita akan ke IPW terlebih dahulu, Pak Sugeng. Pak Sugeng ini melihat dari ketegasan Polri ini kurang dari 1 bulan akhirnya sanksi ini dijatuhkan dan tadi dinyatakan oleh Pak Yusuf yaitu adanya keterlibatan dari unsur pimpinan. Nah, bagaimana IPW menilai hal itu, Pak Sugeng? IPW melihat ada ambigu ya, ambigu di dalam putusan PTDH. Putusan PTDH atau pecat ini kan adalah sanksi terberat. Kalau dari pernyataan yang disampaikan hasil sidang kode etik, Dir Narkoba hanya karena tidak melakukan tindakan ketika mengetahui ada pelanggaran, ya. Ini by omission ini ya, diam saja ya ketika ada pelanggaran. Artinya tidak ada informasi yang beredar bahwa Dir Narkoba memimpin rapat terkait rencana operasi bersinar DWP dan juga meminta sejumlah uang kan berarti tidak terbukti, ya. Kalau itu sebetulnya tegas saja sebetulnya, tidak perlu dipecat, ya. Kalau dipecat, artinya dia terlibat dalam perencanaan. Nah, kalau saya melihat, ya, informasi yang beredar saya lebih percaya bahwa itu Dir Narkoba terlibat di dalam rapat. Ada upaya untuk penyelamatan melalui pintu tidak terbuktinya perencanaan, tetapi by omission ini untuk mendapatkan putusan di bawah pemecatan, ya, seperti itu. Yang kedua, IPW membaca juga berita terkait rencana Propam mengembalikan uang 2,5 miliar kepada yang disebut yang berhak, ya. Ini menjadi tanda tanya, ya. Karena sudah jelas dalam kualifikasi kode etik itu sebagai perbuatan tercela, tapi dalam kualifikasi pidana itu pemerasan dalam jabatan. Kalau konstruksinya pemerasan dalam jabatan, maka uang 2,5 miliar itu adalah barang bukti. Barang bukti hanya bisa ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dimusnahkan adalah berdasarkan putusan pengadilan. Propam tidak berhak untuk menetapkan karena proses penyelidikan dan penyidikan tidak diberi wewenang untuk menetapkan status barang sitaan. Kalau ada unsur pidana diproses, ya. Jadi ini apakah ada upaya untuk tidak memproses pidana menjadi tanda tanya ini buat kita. Padahal proses pidananya menurut saya ada. Kalau terjadi tidak ada proses pidana, ya, Polri juga harus adil ketika ada orang memeras, ya. Tidak boleh diproses, ya. Jadi begitu loh logikanya. Jadi saya melihat itu dua catatan yang menurut saya perlu disampaikan, ya. Terima kasih. Ya.
Baik, kita ke Pak Isnur. Mas Isnur, ini menanggapi bahwa adanya hal yang dirampas ini, mungkin konteksnya dalam saat ini nih, hal yang dirampas dari penonton ini ya, adanya pemerasan. Nah, Anda melihat ini konser-konser besar ini kan tidak hanya kali ini saja digelar di Indonesia. Apakah prosedur-prosedur pengamanan dari pihak Polri ini memang sudah biasa seperti itu atau bagaimana, Mas Isnur? Iya, gini Mbak, yang pertama kita harus memandang bahwa peristiwa pemerasan ini bukan pemerasan biasa. Ini pemerasan yang dilakukan oleh aparat dengan dalih penegakan hukum, berseragam, dan dia pakai kekuatan organ dan struktur yang ada. Itu kejahatannya berlapis-lapis, Mbak. Itu dilakukan secara terstruktur, sistematis gitu. Dan dia pakai alasan hukum. Jadi artinya kesalahannya ini dalam konteks pemberatan, dia harus lebih berat dibandingkan pidana biasa yang oleh masyarakat. Karena dia abuse of power, menggunakan kekuatan, senjata, dan lain-lain. Maka hukumannya harus lebih berat dari masyarakat biasa. Maka ketika, dan yang kedua, ini membahayakan secara langsung ekonomi nasional. Bayangkan pemerintah sedang gencar-gencarnya menguatkan pariwisata, gencar-gencar mengundang orang supaya datang ke Indonesia, ini diruntuhkan oleh ini. Akan benar-benar menghilangkan kepercayaan warga negara asing, investor, dan lain-lain. Jadi ini berat sekali dampaknya juga kepada ekonomi. Jadi kita harus ukur dampaknya itu panjang ke belakangnya. Jadi ketegasan kepolisian dalam hal ini memecat semua pihak yang terlibat sebagai langkah awal adalah hal yang baik menurut saya. Perlu. Dan harus dilanjutkan dengan pemidanaan. Karena ini bukan sekedar etik. Tapi itu kan tangga ya. Biasanya kalau kepolisian tuh mau mempidanakan, dipecat dulu baru pidanakan. Nah, yang kedua Mbak, modus aparat melakukan upaya-upaya atau semacam rekayasa seperti ini, itu sudah jadi semacam perbincangan atau rahasia umum dalam banyak kasus. Sebelumnya kita tahu Sambo merekayasa cerita soal ada pembunuhan, saling tembak gitu. Cerita rekayasa ini menjadi sangat sering kita lakukan. Kita bertanya, kok sebegitu canggihnya dilakukan rekayasa kasus oleh aparat yang berlabel penegak hukum, dan dia dari level Polda, Polres, Polsek. Maka menurut saya perlu ada perubahan besar secara sistemik kelembagaan di reserse ini. Karena apa? Karena kalau penyelesaiannya kasus per kasus, saya khawatir ada banyak kasus lain yang belum terungkap. Nah, bagaimana caranya sebenarnya ini momentum buat kepolisian memperbaiki diri. Dan saya selalu mendesak ke Pak Yusuf ini, Kompolnas, bagaimana Kompolnas punya kajian yang serius. LBH dari tahun 80-an mendampingi sejak zamannya Sengon Karta, sejak zamannya Cipulir, zamannya Novel, zamannya kemarin Gama, dan lain-lain banyak banget yang kita dampingi gitu, kemudian itu rekayasa. Jadi saya berpikir kita perlu mengubah secara maksimal. Nah, yang berikutnya soal ini Mbak, pengamanan. Pada akhirnya kita harus juga mengevaluasi peran izin keramaian, peran pengamanan, peran fasilitasi izin-izin seperti ini dari kepolisian. Kepolisian di wilayah mana sih dalam wilayah konser? Gitu. Jangan sampai kemudian ini menjadi celah sebenarnya buat kita ya, dan mendengarkan banyak keluh kesah dari IO, bahkan dari Panpel misalnya sepak bola, banyak laporan yang di lapangan itu menjadi celah buat bermain. Maka menurut kita harusnya dievaluasi peran kepolisian, peran penjagaan, peran pengamanan bagi konser, bagi olahraga, itu jangan sampai jadi celah untuk korupsi dan lain-lain. Iya, adanya pengawasan dan dikhawatirkan adanya celah di sini, adanya pelanggaran. Kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana sebenarnya mekanisme dari pengawasan seperti pengawasan konser dan juga acara-acara besar begitu di Indonesia? Apakah mekanisme ini sudah benar atau bagaimana, Pak Yusuf? Karena ini kan konser-konser besar ini rawan akan narkoba begitu, Pak Yusuf. Oke, soal pengamanan itu sebenarnya sudah ada SOP-nya. Sudah pasti itu kaitannya dengan izin keramaian. Itu salah satu yang kegiatan masyarakat yang perlu dan harus mendapatkan izin itu ya konser. Itu pertunjukan konser itu harus mendapatkan izin. Tapi begini, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu,
termasuk DWP kemarin itu, di dalam setiap kegiatan pengamanan yang itu mengundang banyak orang, punya potensi terkait dengan kasus yang sedang kita sorot pada saat ini dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kami pun termasuk di dalam operasi pengamanan tahun baru itu punya potensi akan meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga kami pun terus memberikan atensi agar peredaran narkotika dalam event-event seperti itu tetap dilakukan. Nah, kita kembali kepada kasus ini, sebenarnya ini kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran narkotika. Mereka itu sudah melakukan tugasnya memeriksa urin, tapi diduga di86kan. Hasil positif yang itu menggunakan, itu kan ada prosesnya, dilakukan tim asesmen terpadu, di asesmen dulu penggunaannya yang sudah positif. Ini masuk apa yang dimaksud oleh Mas Isnur tadi, dicoba direkayasa untuk dilepaskan, artinya dilepaskan, tapi dengan memberikan imbalan. Nah, jadinya pengguna narkotika itu, penyalahguna narkoba itu kan prosesnya rehabilitasi. Sebelum menuju rehabilitasi, dilakukanlah asesmen. Nah, yang demikian ini coba direkayasa menjadi modus untuk meminta imbalan, ibaratnya di86kan. Nah, ini sebenarnya peristiwa yang kalau kita ikuti di dalam proses persidangannya, sehingga mendapatkan barang bukti senilai yang disebut di dalam proses sementara ini, bisa jadikan itu apabila ada yang mau memberikan informasi bisa saja bertambah, tapi sementara ini barang bukti yang dimaksud oleh Propam itu 2,5 M. Itu yang sudah dirampas dan itu hasil daripada penyalahgunaan kewenangan memeras yang itu kaitannya dengan pemeriksaan urin penonton yang itu diperiksa para penonton itu, yang kemudian proses selanjutnya tidak dilakukan yang menimbulkan rekayasa itu tadi yang dimaksud oleh Mas Isnur. Ini sebenarnya. Jadi di dalam event-event sekali lagi polisi itu sudah pasti merencanakan yang kegiatannya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apalagi di dalam konser-konser. Itu sering itu memang dilakukan itu. Hanya dalam hal ini disalahgunakan pelaksanaan tugas itu, diperiksa urinnya, tapi punya maksud untuk mendapatkan keuntungan. Itu. Iya, Pak Sugeng, Bapak melihat bahwa ini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan, sudah ada yang mutasi, sudah gitu ada 3 orang, ini adalah pemecatan dengan tidak hormat, dan tadi adalah 2 orang dengan inisial DF dan S demosi begitu. Nah, sebenarnya ini takaran hukuman dari para pelaku yang melakukan pelanggaran ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya apakah berdasarkan tingkat para hukumannya ini itu berdasarkan jabatan atau bagaimana Pak Sugeng? Penerapan sanksi terberat ya, pemecatan itu dibebankan kepada pejabat yang mempunyai kesengajaannya merencanakan, memerintahkan ya. Kalau misalnya demosi karena ini bawahan ya, dia kan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Walaupun di dalam kode etik ada satu ketentuan yang mengatur bahwa seorang bawahan dapat menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan etika, ya. Tetapi ketika dia menolak, dia harus melaporkan pada level di atas atasannya. Ini biasanya tidak berani ya. Semuanya harus siap gitu. Jadi perbedaannya di sana. Yang memberi perintah dan ide dugaan pemerasan atau mendelapan-enamkan ini
yang diberhentikan atau dipecat. Yang demosi diduga adalah hanya tingkat pelaksana. Jadi itu sih menurut saya sudah tepat lah ya, sudah tepat. Yang menimbulkan ambigu itu pemberhentian tetap untuk Dires Narkoba dengan alasan bahwa dia by omission, tahu tapi tidak melakukan tindakan yang patut gitu ya. Ini kalau menurut saya harusnya tidak dipecat gitu ya. Tapi tadi saya sudah buat analisis. Yang kedua, ini pola terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan narkoba nyata. Tugas pemberantasan narkoba kan bukan menangkap penyalahguna. Penyalahguna iya ditangkap ya, tapi pengedarnya. Berdasarkan informasi ini kan di bulan November sudah mereka rapat untuk peristiwa 1 bulan kemudian. Kalau terjadi peredaran di sana artinya sudah diketahui bahwa pengunjung konser tersebut akan pakai narkoba. Narkoba itu kan disuplai oleh pengedar. Ini harus dijelaskan oleh Dires Narkoba apakah ada pengedar yang ditangkap. Kalau tidak ada yang ditangkap, akan menimbulkan spekulasi buruk bahwa polisi tahu peredaran narkoba, tetapi menyimpangi tugasnya hanya untuk 86 bagi yang penyalahguna. Nah, assessment tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya, assessment itu untuk direhab itu oleh BNN, melibatkan BNN. Nah, di sini kita belum dengar nih ya, BNN dilibatkan atau tidak, atau mereka hanya tes urin kemudian 86 sejumlah uang dilepaskan. Ini kejahatan, korupsi nih ya, penyalahgunaan kewenangan dengan menerima itu. Jadi harus pidananya diproses bagi yang memenuhi unsur-unsur dengan sengaja melakukan penyalahgunaan untuk meminta sejumlah uang karena jabatan gitu ya. Iya. Kalau kita ke YLBH ini kan yang korban dan juga yang bersuara ini adalah warga negara asing, yaitu kurang lebih dari 40 orang. Ada juga WNI-nya. Mas Isnur, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh warga negara asing ini menjadi korban terhadap kasus ini? Iya, pertama menurut saya beban perubahannya di kita, Mbak. Mereka adalah tamu yang harus kita jamu dengan maksimal di sini. Harus kita raih dengan susah payah itu, mengundang wisatawan ke Indonesia susah payah. Karena mendatangkan banyak sekali keuntungan dalam konteks ekonomi. Jadi harusnya diubah semua SOP ya, atau cara-cara kepolisian dalam menjaga keamanan. Tidak boleh ada lagi semacam penjebakan seperti ini. Dan saya kurang sepakat sama Bang Sugeng ya Bang. Dalam kapasitas direktur, sebagai penanggung jawab, orang yang harusnya dia menghentikan tindak kejahatan. Ketika dia mendiamkan sebuah tindak kejahatan, itu artinya persetujuan diam-diam. Dan secara komando, secara tanggung jawab, dia kena terlibat di situ ketika mendiamkan. Karena tidak boleh ada satuan anggota bergerak tanpa sepengetahuan dan tanpa izin. Itu menurut saya ketika dia tahu operasinya tidak mencegah, tidak melakukan, tanggung jawabnya kena gitu. Dan itu menurut saya kejahatan juga. Ada orang mau menembak, kita diemin, padahal dia punya kapasitas bertanggung jawab, harusnya diberhentikan juga. Ini contoh yang baik menurut saya sih. Nah, yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh WNA ya. Maka sekarang di konteks perbincangan di kalangan internasional ada banyak boikot, Mbak. Ada banyak halang-halangan ya. Udah Indonesia sekarang nggak aman, Indonesia begini. Maka yang terbesar adalah sebenarnya memulihkan kepercayaan. Maka bagi saya, tindakan tegas kepada orang-orang yang bersalah ini adalah bagian dari step awal pemulihan. Kedepannya, teman-teman Menteri Pariwisata, Menteri Mensesnek dan lain-lain harus mengatur ulang semua tata kelola pariwisata agar jangan sampai menimbulkan ketakutan dan meruntuhkan Indonesia di mata dunia. Ya. Kalau pariwisata runtuh, beganan ekonomi akan sangat berbahaya. Iya, Mas Isnur, menurut penilaian Anda, ini Polri ini gercep sekali untuk menindak dari kasus ini kurang dari 1 bulan. Nah, apa yang menjadi hal kesigapan dari Polri ini? Karena apakah yang menjadi korban ini adalah
warga negara asing begitu sehingga dengan cepat Polri untuk membuka kasus ini? Jadi di Polri itu Mbak ada namanya Satgas Pemulihan Ekonomi. Kerjanya adalah sebenarnya membangun kepercayaan wilayah ekonomi dan investor dan lain-lain supaya bangkit. Justru ini ada beberapa anggota ya, direktur dan bawahannya tidak menjaga misi tugas Kapolri. Maka bagi saya sebenarnya ini menentang ya, menghancurkan misi tugas Kapolri sendiri dan satuan tugas pemulihan ekonomi pasca Covid itu. Jadi bagi saya sih mungkin ya. Yang kedua adalah tekanan internasional, Mbak. Ini bagi Satgas Ekonomi di Menko Perekonomian, pariwisata itu juga sangat buruk kesannya. Jadi ini pressure-nya berbeda dengan yang biasa ya karena dia dampaknya dalam sekali bagi ekonomi gitu. Dan juga bagi pergunjingan antar negara tetangga. Jadi kita tuh di mata warga negara Malaysia itu sangat ramai dibincangan di sana. Menyebar ke ASEAN, menyebar ke Asia. Itu pressure-nya besar sekali buat pemerintah gitu. Yang ketiga menurut saya adalah sebenarnya ini yang saya amati ya, ada mulai perubahan sikap sejak Sambo. Sejak Sambo itu kepolisian menyadari bahwa sangat beresiko jabatan itu dilakukan sewenang-wenang dan bisa dilakukan semacam rekayasa ke dalam secara struktur gitu, sampai dibentuk tim yang baru. Menurut saya sih ini sebuah kesadaran yang baik ya. Saya berharap ini menjadi SOP. Jadi kalau ada pelanggaran seperti ini di mana berada, di level Polsek, Polres, Polda, maka atau bahkan Mabes harus seperti ini caranya. Oke, ya baik, nanti kita akan membahas kembali bersama dengan Kompolnas mengenai tanggapan-tanggapan dari Pak Sugeng dan juga Pak Isnur. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, NTV Prime akan kembali saat lagi.